Selamat siang Ananda sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ananda dipersilahkan untuk mengisi absennya di grup WA kelas kita ya, dan juga mengabarkan teman kita yang tidak hadir seperti sakit, izin atau apa ya. Oke. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, pada koordinat kartesius lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c berbentuk parabola simetris. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x diperoleh jika y sama dengan 0, atau ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Dengan rumusnya x sama dengan min b per 2a, dan koordinat titik puncak atau titik balik rumusnya min d per 4a, di mana d adalah diskriminan. Yang keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Baik, kita masuk ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kita selesaikan. Diketahui y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, di mana a sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c sama dengan min 5. Karena a sama dengan 1 besar dari 0, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Kita buktikan nanti ya. Yang pertama, kita selesaikan. Cara pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x. Di mana y sama dengan 0. X kuadrat dikurang
4x dikurang 5 sama dengan Y. Kita sederhanakan menjadi X dikurang 1, X dikurang 5 ya, dikali X ditambah 1 sama dengan 0 ya. Coba nanti Ananda periksa apakah sesuai hasilnya dengan soal penyederhanaannya tadi ya. Selanjutnya, maka didapatlah X sama dengan 5 dan X atau X sama dengan min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah titik min 1,0 dan 5,0. Itu dia. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita ketahui tadi soalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 ya. X sama dengan 0. Tadi titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0 ya. Ini dia. X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. X kuadrat 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5 ya. Maka didapatlah Y sama dengan min 5 ya. Jadi titik potong dengan grafik dengan sumbu Y adalah titik min 5. Baik, cara yang ketiga menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik, yaitu X sama dengan min B per 2A sama dengan, kita ketahui tadi B nya sama dengan min 4 ya, per 2 dikali A tadi sama dengan 1. Maka didapatlah
min 4 per 2, didapatlah hasilnya menjadi min 2. Ya. Kemudian Y sama dengan min D per 4A. Ya. D adalah diskriminan, di mana rumusnya B kuadrat dikurang 4AC ya. Jadi supaya Ananda tidak bingung, Bapak masukkan saja ya. B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, selanjutnya B tadi sama dengan min 4 ya, kuadrat dikurang 4 dikali A sama dengan 1 dikali C sama dengan min 5 per 4A. Selesaikan. 16 dikurang 4 dikali min 5 sama dengan min 20 per 4A sama dengan min ditambah min dikali min jadi positif, 16 ditambah 20 per 4A. Langsung saja tadi 4A, A sama dengan 1 ya. Dia didapatlah 16 ditambah 20 sama dengan 36 dibagi dengan 4. 36 dibagi 4 sama dengan, didapatlah hasilnya 9. Ya. Ini dia. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 ya, dan koordinat titik baliknya jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah 2 dan min 9. Baik, yang terakhir, menentukan beberapa titik bantu. Misalkan X sama dengan 1, maka X sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan ya, 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikurang 5. 1 dikurang 4 dikurang 5, 1 dikurang 4 sama dengan min 3 dikurang 5 sama dengan min 8.
Jadi titik bantunya adalah 1 dan -8. Kita masuk ke langkah yang terakhir, menggambar dan menghubungkan titik-titik yang telah diketahui. Yang telah didapat dari penyelesaian soal tadi ya. Ini dia. Kita ambil dulu dari cara yang pertama, dari titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Ya. Didapat tadi titik potongnya -1,0. Ini dia. X sama dengan -1. Sini posisinya. Ya. Dan X sama dengan 5. Kemudian cara yang kedua tadi, titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Didapat titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0, -5. Ya. X sama dengan 0 dan Y sama dengan -5. Dia. Kemudian cara yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Didapat tadi hasil dari X sama dengan 2. Ini. Ya. Kemudian hasil dari Y sama dengan -9. Kemudian cara yang keempat tadi, menentukan titik bantu dengan X sama dengan 1, di mana titik bantunya itu sama dengan 1, X sama dengan 1 ya. Dan Y didapat hasilnya -8. Baik, kita hubungkan 1 dengan -8. Ini dia. Kemudian 2 dengan -9. Dari cara yang nomor ketiga tadi, menentukan sumbu simetri. Ya. Baik. Kita hubungkan menjadi berbentuk parabola. Ini dia. Maaf. Baik. Inilah dia hasil penyelesaian dari contoh pertama.
Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan Ananda sekalian dapat mengerti. Jika ada belum jelas, jika ada yang belum mengerti juga materi yang Bapak sampaikan, dapat ditanyakan langsung pada Bapak melalui WA pribadi ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang.